Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Koko dalam pembelajaran sejarah. Baiklah, dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar ilmu sejarah, khususnya mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Apa itu konsep dasar ilmu sejarah? Nanti akan kita sampaikan dalam pembelajarannya dengan menggunakan metode mind map. Pengantar ilmu sejarah yang akan kita pelajari khususnya tentang konsep dasar ilmu sejarah. Apa tujuan dari mempelajari konsep dasar? Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar ilmu sejarah dan menganalisis peristiwa sejarah berdasarkan literasi yang telah dilakukan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep 5W+1H. Baiklah anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Ini tentunya tidak asing lagi, merupakan satu cerita rakyat yang ada di Yogyakarta, yaitu tentang Roro Jonggrang. Bagi masyarakat Jawa khususnya, Roro Jonggrang itu bukanlah suatu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Tetapi cerita Roro Jonggrang itu hanya merupakan sebuah dongeng. Jadi dapat dikatakan ini cerita atau peristiwa itu bersifat fiktif atau tidak berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Sekarang coba kita bandingkan dengan peristiwa ini. Kita lihat di sini, ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Di mana kalau kita lihat di sini, tampak di situ seorang tokoh presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada waktu membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang apa bedanya dengan peristiwa atau cerita dari Roro Jonggrang tadi? Tentunya yang membedakan adalah kalau Roro Jonggrang tadi hanyalah cerita rakyat belaka, artinya bukan satu peristiwa sejarah yang terjadi, sedangkan dalam pembacaan teks proklamasi ini merupakan peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Artinya peristiwa tersebut memang ada dan benar-benar terjadi, ada data, ada bukti tentang pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Itu bedanya. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep dasar ilmu sejarah. Konsep dasar ilmu sejarah itu ada beberapa unsur atau beberapa bagian. Yang pertama, karakteristik sejarah. Yang kedua, manfaat sejarah. Yang ketiga, kegunaan sejarah. Keempat, ruang lingkup sejarah. Kelima, unsur-unsur sejarah. Keenam, sumber-sumber sejarah. Ketujuh, pengertian sejarah. Dan ke-8, dimensi waktu sejarah. Artinya, dalam konsep dasar ilmu sejarah, inilah hal-hal yang harus kita ketahui dalam mengkaji satu peristiwa sejarah. Jadi, kita harus tahu dulu tentang konsep dasar ilmu sejarah itu apa sih? Apa yang akan kita pelajari dulu? Apa yang harus kita ketahui dulu? Untuk mengupas
atau mengungkapkan satu peristiwa sejarah. Selanjutnya, pengertian sejarah. Ya. Sebelum bicara panjang lebar tentang sejarah, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari sejarah. Sejarah itu apa? Banyak beberapa ahli yang mendefinisikan sejarah itu adalah menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu merupakan gambaran masa lalu manusia. Kemudian menurut Jibeng, sejarah merupakan masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang dalam kehidupan manusia. Kemudian menurut Robin Wings, sejarah itu adalah kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut Banheim, sejarah merupakan perkembangan manusia dalam waktu dan ruang. Kemudian menurut Siti Gasalba, sejarah dikatakan masa lalu manusia yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, sejarah berupa catatan masyarakat. Kalau kita simpulkan dari pengertian beberapa ahli ini, dapat dikatakan sejarah itu mengacu pada peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Jadi, dapat kita simpulkan juga bahwa apakah yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Itu pengertian dari sejarah. Selanjutnya, apakah unsur-unsur sejarah? Unsur sejarah ada 3. Yang pertama, manusia. Nah, dalam konteks sejarah, manusia itu dapat sebagai subjek sejarah, artinya manusia sebagai pembuat sejarah. Kemudian yang kedua, manusia sebagai objek sejarah, artinya kejadian-kejadian itu yang mengalami itu adalah manusia itu sendiri. Kemudian unsur yang kedua adalah ruang, artinya satu peristiwa sejarah itu pasti akan terjadi di tempat tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu. Artinya satu peristiwa sejarah itu pasti akan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, ketiga unsur inilah yang membentuk adanya satu peristiwa sejarah. Tanpa 3 unsur manusia, ruang dan waktu, mustahil satu peristiwa sejarah dapat terjadi. Misalkan tadi dalam peristiwa proklamasi, kita lihat unsur manusianya. Manusianya di sini dapat kita lihat adanya figur atau tokoh dari proklamator, yaitu Soekarno. Kemudian ruangnya di mana? Terjadinya di mana? Terjadinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian waktunya kapan? Waktunya tanggal 17 Agustus jam 10 pagi tahun 1945. Jadi ketiga unsur ini harus ada dalam satu peristiwa sejarah. Selanjutnya karakteristik sejarah. Karakteristik itu dapat juga dikatakan sebagai satu ciri khas dari sejarah. Ciri khas dari satu peristiwa sejarah itu apa? Yang pertama adalah kronologis. Artinya kronologis bahwa satu peristiwa sejarah itu terjadi secara berurutan. Misalkan kalau dalam peristiwa proklamasi, tidak mungkin langsung terjadi proklamasi, tapi ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Contohnya, menyerahnya Jepang pada sekutu, kemudian dilanjutkan dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, sampai pada pembacaan teks proklamasi itu sendiri. Jadi kronologis itu, peristiwa itu disusun secara berurutan, tidak loncat-loncat, berurutan, itu kronologis. Yang selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya adalah
dimensi waktu. Artinya dalam suatu peristiwa sejarah itu pasti memiliki dimensi waktu. Kalau kita kembangkan lagi, dimensi waktu itu ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Kemudian selanjutnya tentang karakter hipotesis. Hipotesis artinya itu dugaan sementara berdasarkan dari data atau fakta-fakta bukti yang ada. Jadi misalkan ada satu peristiwa, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti. Nah, dari bukti-bukti itu kita bisa membuat satu kesimpulan, itu namanya hipotesis. Selanjutnya kausalitas. Kausalitas itu artinya hubungan. Jadi artinya satu peristiwa pasti memiliki keterkaitan atau hubungan dengan peristiwa lain. Contohnya dalam proklamasi tadi, menyerahnya Jepang pada sekutu pasti ada kaitannya dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pembacaan teks proklamasi pasti ada kaitannya dengan peristiwa Rengas Dengklok juga. Jadi di antara peristiwa itu terjadi hubungan, ya, ada keterkaitan, itu namanya kausalitas. Sejauh di sini kita lihat di sini, ya, ruang lingkup sejarah. Konsep dasar ilmu sejarah juga mengenal ruang lingkup sejarah. Dalam ruang lingkup sejarah ini terbagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai satu peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Artinya sejarah sebagai peristiwa, bahwa peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu memang peristiwa yang benar-benar ada. Ada bukti, ada data, ada fakta. Ini sejarah sebagai peristiwa. Sedangkan sejarah sebagai kisah, ini lebih menitik beratkan pada peristiwa atau biografi seseorang. Itu sejarah sebagai kisah. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Artinya dari berbagai peristiwa sejarah itu, kita dapat mengambil manfaat dari terjadinya peristiwa tersebut. Itu sejarah sebagai ilmu. Kemudian sejarah sebagai seni, maksudnya dalam peristiwa sejarah itu tentu ada yang berhubungan dengan seni juga, kesenian, seni, kesenian, budaya. Itu sejarah sebagai seni. Kemudian dimensi sejarah. Dimensi sejarah seperti yang telah saya sampaikan tadi, dimensi sejarah ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, masa depan. Artinya kalau masa lalu itu bahwa sejarah itu merupakan satu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian apa kaitannya dengan masa kini? Peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu ini dapat kita ambil manfaat atau pembelajarannya pada masa kini. Kemudian kaitannya dengan masa depan. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan sudah kita terapkan pada masa sekarang, ini dapat kita juga terapkan pada masa yang akan datang atau masa depan. Selanjutnya tentang sumber sejarah. Apa yang dimaksud dengan sumber sejarah? Sumber sejarah itu adalah semua informasi atau semua hal yang dapat dijadikan untuk mengungkapkan satu peristiwa sejarah. Nah, sehingga sumber sejarah sendiri dapat dibagikan menjadi 3,
yaitu sumber tertulis. Contohnya apa? Sumber tertulis contohnya adalah prasasti, juga babat tanah Jawi, misalkan tanah Jawa. Kemudian juga ada sumber benda. Sumber benda banyak sekali. Sumber benda contohnya apa? Bisa artefak, bisa candi, atau peninggalan-peninggalan lainnya. Kemudian sumber yang ketiga adalah manusia. Nah, manusia itu siapa? Ya, bisa manusia yang mengalami peristiwa tersebut atau manusia yang dikatakan sebagai ahli sejarah. Seperti itu. Jadi sumber sejarah ini digunakan untuk mengungkapkan satu peristiwa sejarah. Misalkan kita ambil contoh dalam kita mempelajari tentang kerajaan Kutai. Kita bisa mengatakan kerajaan Kutai adalah kerajaan yang pertama kali menganut Hindu. Kemudian raja yang berkuasa adalah Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai didirikan pada abad keempat. Itu semua didasar dari mana? Bukan mengarang, bukan asumsi, tapi itu semua ada dalam satu tulisan. Berupa apa? Berupa prasasti. Yang mana dari prasasti itulah kita bisa mengungkapkan tentang sejarah kerajaan Kutai. Kemudian sumber benda kita contohkan, misalkan Mataram kuno, misalkan kerajaan Mataram ya. Mataram kuno itu dikuasai oleh dua dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sailendra yang bercorak Buddha dan dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Sehingga nanti candi-candi yang peninggalan dari dinasti Sanjaya itu pasti candi yang bercorak Hindu. Sedangkan dari peninggalan dinasti Sailendra adalah candi yang bercorak Buddha. Nah, benda-benda ini juga bisa mengungkapkan satu peristiwa sejarah. Kemudian manusia itu siapa? Ya manusia kalau itu menjadi satu sumber sejarah bisa adalah orang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Kemudian juga bisa orang yang ahli di bidangnya atau pakar atau tokoh ya. Kita ambil contoh misalkan peristiwa reformasi. Reformasi itu apa? Kita bisa menggali adanya reformasi itu dari tokoh-tokoh reformis pada waktu itu. Siapa? Misalkan Bapak Amin Rais. Itu adalah sumber-sumber sejarah yang dapat kita gunakan untuk mengungkapkan satu peristiwa sejarah. Kemudian manfaat ilmu sejarah. Banyak orang mengatakan sejarah kok dipelajari, gunanya untuk apa? Banyak orang mengatakan seperti itu. Wong sudah peristiwa berlalu kok dipelajari. Nah, apa manfaatnya? Coba kita pikir, apa manfaat dari belajar sejarah? Yang notabene sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Justru kita tumbuh itu dari pengalaman. Pengalaman itu artinya apa? Pengalaman itu kejadian yang pernah kita alami. Kita tumbuh dari pengalaman, kita belajar dari pengalaman. Kemudian manfaat yang ini adalah tambah wawasan. Ini jelas, walaupun peristiwa sejarah itu telah terjadi pada masa lampau, tetapi
dengan mempelajari peristiwa itu kita bisa menambah wawasan. Contoh misalkan, pada masa sebelum kemerdekaan atau prakemerdekaan, sebelum perjuangan tahun 1908 dan setelah perjuangan 1908. Ini dua sejarah yang berbeda. Berbeda maksudnya apa? Kita tahu, perjuangan kemerdekaan sebelum 1908 sering mengalami kegagalan. Kemudian, apa penyebabnya? Jelas pada waktu itu belum ada nasionalisme, masih bersifat lokal. Perlawanan belum menggunakan organisasi modern. Tetapi setelah 1908, ini terjadi perubahan dalam perjuangan. Tidak hanya perjuangan dengan mengangkat senjata saja, tapi perjuangan juga dilakukan dengan organisasi, lewat organisasi, sehingga lahirlah Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, PNI, dan sebagainya. Nah, berarti kan menambah wawasan kita bahwa kehidupan itu selalu dinamis, selalu berkembang. Kemudian yang kedua, memahami identitas. Artinya apa? Ya, memahami identitas artinya kita belajar sejarah itu akan memahamkan kita tentang identitas kebangsaan kita, yaitu identitas kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia itu bagaimana sih? Sehingga orang mengenal identitas orang Indonesia, orang luar negeri sana, banyak yang mengatakan ramah tamah, berbudi pekerti luhur, agamis, budayanya tinggi, dan sebagainya. Dan ini adalah artinya memahami identitas. Kemudian bisa menumbuhkan atau bisa menjadikan warga negara yang cerdas. Kenapa bisa menjadikan warga negara yang cerdas? Nah, dengan adanya peristiwa yang terjadi masa lampau, yang itu tentunya bisa menjadi satu pembelajaran pada kita. Contoh tadi, perjuangan 1908 sering gagal, mengalami kegagalan. Kok gagal? Ini tentu saja menjadi satu pemikiran kan, bagaimana supaya perjuangan itu berhasil. Juga misalkan perjuangan pasca proklamasi, tidak hanya berjuang mengangkat senjata atau enggak, tapi perjuangan juga dilakukan dengan melalui meja perundingan atau disebut dengan perjuangan diplomasi. Ini kan menumbuhkan kreativitas berpikir bagaimana kita memecahkan, mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Sehingga dengan adanya peristiwa sejarah itu jelas akan menjadikan warga negara yang cerdas. Kemudian memahami masalah. Kita belajar sejarah, dapat memahami masalah. Salah satu contoh begini. Kita lihat dalam flashback tentang masa kolonial Belanda, yaitu tentang VOC. VOC dibubarkan karena beberapa faktor. Faktornya apa? Misalnya pegawainya yang kurang cakap, kemudian pegawainya yang bermental korup, kemudian juga terjadinya peperangan di mana-mana. Ini akan menjadi kita bisa memahami masalah. Kasus VOC tadi kenapa bangkrut? Utamanya misalkan dalam dua faktor, pegawai yang tidak cakap, kemudian juga pegawai yang bermental korup. Dengan kita memahami adanya dalam suatu organisasi bila terjadi ada sumber daya manusia yang tidak cakap menangani di bidangnya, pasti akan menyebabkan terjadinya masalah di organisasi itu.
Juga misalkan ada orang yang mentalnya korup, pasti akan menjadi masalah juga dalam satu organisasi itu. Kemudian manfaat ilmu sejarah juga berkaitan dengan karir. Karir bukan hanya dokter, karir bukan hanya polisi, tentara, enggak. Dengan kita belajar ilmu sejarah, kita juga bisa menuju karir yang lebih baik. Misalkan dari seorang sejarawan, karena dia giat melakukan satu penelitian, kemudian dia dipercaya menjadi seorang dosen, dia akan menjadi dosen, bahkan doktor, bahkan profesor. Ini kan menunjukkan bahwa sejarah itu juga bisa menjanjikan karir pada masa depan seseorang. Kemudian manfaat ilmu sejarah ini juga bisa dipakai sebagai tanda peringatan. Contohnya misalkan, proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45. Nah, sampai sekarang ini sebagai tanda peringatan, maka setiap tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana dalam Sumpah Pemuda tersebut intinya menyamakan gerak langkah pemuda dalam mencapai kemerdekaan. Sehingga setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Itu manfaat sejarah, ilmu sejarah sebagai tanda peringatan. Selanjutnya, nilai guna sejarah. Di samping sejarah mempunyai manfaat, sejarah juga mempunyai nilai guna. Ada 3 nilai guna sejarah. Ada nilai guna edukatif, ada nilai guna inspiratif, ada nilai guna rekreatif. Maksudnya dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau itu memiliki unsur edukatif atau pendidikan, memiliki unsur inspiratif, mengilhami kita, memiliki unsur rekreatif, meninggalkan jejak-jejak yang dapat kita nikmati sebagai hiburan. Oke, selanjutnya edukatif. Edukatif, contohnya begini. Contoh yang edukatif ya. Kita belajar tentang proklamasi. Proklamasi. Apa manfaat edukatifnya? Manfaat edukatifnya dalam proklamasi itu jelas bahwa proklamasi dikatakan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Apa nilai edukatifnya? Nilai edukatifnya jelas bahwa apa yang kita lakukan ke depan pasti akan membuahkan hasil. Ke depan pasti akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat pada kita. Kemudian, peristiwa Sumpah Pemuda. Manfaat edukatifnya apa? Manfaat edukatifnya itu dengan adanya persatuan dan kesatuan ternyata dapat mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, kemerdekaan Indonesia. Itulah fungsi dari edukatif. Ya. Kemudian fungsi inspiratif. Jadi inspiratif itu mengilhami kita untuk berbuat sesuatu dasarnya dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau, menginspirasi. Contoh misalkan, tokoh yang menginspirasi, tokoh sejarah ya, peristiwa sejarah atau tokoh sejarah yang menginspirasi. Contoh misalkan Raden Ajeng Kartini.
Raden Ajeng Kartini dia dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Jadi wanita bukan hanya sebagai konco wingking istilahnya ya, hanya di rumah saja, di dapur saja, mengurus rumah tangga saja, tidak. Tetapi Kartini mendobrak bahwa wanita itu harus sama dengan pria kedudukannya, harkat martabatnya sama dengan pria. Sehingga ini menginspirasi kaum perempuan Indonesia untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh Kartini. Hasilnya apa? Hasilnya banyak sekarang ini, banyak pejabat pemerintah, banyak orang-orang yang sukses. Itu tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, tapi juga banyak dimiliki oleh kaum perempuan. Jadi peristiwa tersebut mengilhami kita untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang fungsi rekreatif. Rekreatif kaitannya dengan hiburan. Peristiwa sejarah akan meninggalkan jejak-jejak sejarah, yang mana jejak-jejak sejarah itu dapat kita jadikan sebagai hiburan atau tempat wisata. Contoh misalkan Candi Borobudur yang dulu merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Ini kan hasil dari jejak-jejak sejarah Mataram. Dan sampai sekarang pun memiliki nilai rekreatif. Banyak wisatawan, tidak hanya dari domestik tapi juga dari luar negeri. Candi Prambanan juga sama. Nah, inilah fungsi rekreatif dari nilai guna sejarah. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama tentang pengantar ilmu sejarah, khususnya mengenai konsep dasar ilmu sejarah, bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian mencari satu peristiwa dan mengkajinya dengan berdasarkan peristiwa sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.